Iya. Jangan gue bela. Yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Negeri Kramat Nomor 2, kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Guru SD Negeri Kramat Nomor 2, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Kramat Nomor 2. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan dan kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kramat Nomor 2, sebelumnya saya di sini selaku guru penggerak, calon guru penggerak Kabupaten Tegal Angkatan 9. Di sini saya bukan untuk menggurui ya Pak Bu ya, tapi di sini saya mau mengajak belajar bersama dengan panjenengan semuanya. Dalam kali ini diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Kramat Nomor 2, ini merupakan tugas akhir saya pada modul 1.3. Sebelum acara dimulai, ayo Bapak Ibu semuanya berdiri dulu. Nabi tadi habis makan, supaya lemak-lemak yang di perut itu tidak mengumpul. Yuk Pak Bu, silakan kita SPK terlebih dahulu. Kita ikuti.
Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahagia di mana ini merupakan vibe positif di mana kita semuanya harus selalu bahagia. Oke Bu Novi? Oke dong. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini ada video. Silakan Bapak Ibu bisa melihat tayangan video berikut. Ice climbing. Video mengenai ice climbing. Coba sebelum dilanjut, saya mau mendengar dari rekan-rekan makna atau pembelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari video yang sudah saya tampilkan barusan. Monggo, Bapak Edi. Dengan belajar kita bisa mencapai puncak dengan semangat. Bagaimana caranya kita bisa berhasil pada titik puncaknya. Iya. Oke. Bapak Edi. Selanjutnya saya pengen dengar dari teman yang lain. Monggo. Tadi menurut Pak Edi itu kalau pengen mencapai puncaknya kita harus usahanya dengan belajar. Intinya belajar dengan sungguh-sungguh ya Pak Edi ya. Monggo dari rekan yang lain. Bu Novi, oke. Silakan. Untuk mencapai sebuah kesuksesan kita harus punya semangat yang tinggi, pantang menyerah, betul? Betul. Intinya sama. Tinggal di sini Bu Novi sebagai buku Pak Edi menyemangati dari belakang. Oke. Jadi pembelajaran yang sudah
ditayangkan tadi mengenai beruang pada film Ice Climbing tadi, itu dimana si beruang tadi mempunyai visi atau tujuan, yaitu ia ingin mencapai mendaki gunung es. Ia mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari palu, kacamata, dan lain-lain. Tetapi pada praktiknya, ketika mendaki gunung es tersebut, ternyata mengalami kendala atau masalah, seperti palunya jatuh dan lain sebagainya. Tetapi ia sadar bahwa ia mempunyai potensi di dalam dirinya, yaitu ia ternyata mempunyai kekuatan yang lebih dari palu yang dimilikinya. Dan dengan cakarnya tadi yang ia bisa mendaki dengan mudah, sehingga mampu mencapai visinya atau tujuannya tadi, yaitu untuk mencapai gunung es tadi. Tetapi karena ia terlena akhirnya tidak mengetahui bahwa gunung es tersebut adalah gunung es asli atau tidak. Sampai tadi sepintas beruang tadi jawab-jawaban yang lupa ya, jawab-jawaban saking gaya jungkir balik ada apa, itu saking terlenanya, terlalu menikmati. Akhirnya dia saking semangatnya, lama-lama gunung es tersebut hancur. Dari sini kita bisa mengambil bahwa jika kita mempunyai tujuan atau visi, sebaiknya kita harus waspada dan berhati-hati, karena di setiap tujuan pasti akan menemukan sebuah kendala atau masalah atau juga tantangan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini pada siang hari ini nanti kita akan belajar mengenai konsep utama budaya positif, di mana yang pertama kita akan belajar mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi, posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk masuk yang pertama, kita tahu dulu tujuan pendidikan, di mana kita memiliki seorang tokoh yang terkenal dengan tokoh pendidikan. Siapa ya Bu Bila ya? Bu Bila, tokoh pendidikan namanya siapa? Ki Hajar Dewantoro. Bu Bila pernah melihat sosoknya? Oh iya. Di mana menurut Ki Hajar Dewantoro atau KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, bukan menuntut ya. Di sini berarti pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lanjut. Yang pertama kita akan pelajari masalah perubahan paradigma belajar, di mana dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selain itu juga disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ngomong-ngomong disiplin, Bu, Pak, disiplin yang sudah kita terapkan terhadap anak-anak di sekolah ini, khususnya di SD Kramatan 2, apa saja yo Bu? Contohnya apa? Ya sip, berangkat tepat waktu. Apa lagi? Apa lagi? Memakai seragam sesuai aturan. Oke, sip. Apa lagi? Ayo, Pak, Bu, yang sudah kita terapkan di sini disiplinnya. Apa lagi? Mas, berbaris sebelum masuk ke kelas, itu juga ya, termasuknya juga disiplin positif. Lanjut. Sebenarnya di sini SD Negeri Kramatan 2 itu sudah melaksanakan disiplin positif terhadap anak-anak didik kita. Oke, selanjutnya coba saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mempraktekkan dulu. Di sini coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, di mana tugas Anda mengepalkan. Coba Bu, tangan kanan dikepal, tangan kanan dikepal. Bayangkan di dalam tangan kanan Bapak Ibu semuanya itu ada benda yang sangat berharga.
Silakan Bapak Ibu bayangkan yang digenggam tersebut, benda berharga tersebut apa? Silakan pegang yang kencang. Semakin kencang, silakan pegang. Nah, kencang sekali, ya Bu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa berhadapan dengan teman di belakangnya. Teman di belakangnya ini mencoba merayu atau membujuk ataupun istilahnya menggoda, menggelitik supaya yang digenggam Bapak Ibu itu terbuka, terbongkar. Apa sih yang dibawa? Apa sih yang digenggam oleh Bapak Ibu semuanya? Silakan Bu Fitri, Bu Rini, Bu Fitri, Bu Bila balik ke kanan. Silakan Bu Bila sama Pak Edi, Pak Yuda sama Bu Asa. Silakan. Yang genggam siapa? Silakan. Yang satu menggelitik, merayu, bolehlah merayu. Dong, boleh pakai rayuan, boleh rayuan, boleh pakai tenaga, boleh. Bapak sama Bu Mari, ayo, silakan ayo yang mau dibuka, yuk Bu Bila, silakan. Sampai terbuka, coba sampai terbuka, bisa dirayu. Ayo dibuka sama keluar tenaga. Ini adalah sebuah berlian 24 karat. Ayo Bu, Masya Allah, luar biasa ini ya. Sudah ya Bu ya? Oke, udah terbuka? Udah terbuka? Belum? Pakai dulu masih menggenggam tengah terus semangat sekali. Kalau itu pun juga masih menggenggam. Oke, jadi pada permainan ini menggenggam tangan. Ini di mana kita nanti akan belajar masalah kontrol tubuh. Di mana tadi yang menggenggam, tugasnya menggenggam ini bisa yang membuka dan menutupnya tangan tersebut siapa? Kita sendiri, ya kan? Berarti yang mempunyai kontrol adalah kita sendiri. Apakah orang lain mampu mengontrol diri kita? Tidak. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Tuh. Selanjutnya, jadi nanti kita akan bahas masalah kontrol guru apa saja sih? Kontrol guru apa saja? Lanjut. Selanjutnya perubahan paradigma belajar, di mana perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya mau tanya pada Bapak dan Ibu. Nah, disiplin positif. Bapak Ibu rekan semuanya, apa sih arti dari disiplin? Coba saya mau ingin dengar dari Bu Fitri. Disiplin itu apa Bu? Disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tepat waktu, dengan sesuai aturan. Sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan. Oke. Selanjutnya menurut Bu Tari, disiplin itu apa Bu? Menurut saya disiplin itu adalah taat pada aturan. Taat pada aturan. Iya. Berarti intinya menurut Bapak Ibu semua yang di sini, disiplin itu berhubungan dengan aturan. Oke. Apakah jawaban Bapak Ibu itu sudah sesuai? Nah, karena kita di sini sebagai pendidik. Lanjut. Untuk disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihadai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rini sama Bu Ari, intinya kepatuhan pada aturan, ya kan, peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nanti yang selama ini kita tahu bahwa disiplin itu sebuah aturan, ya, yang sehingga tidak membuat nyaman,
ya. Di situ nanti kita tahu apa sih disiplin itu. Nah, jadi disiplin kita sebagai pendidik, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin di sini adalah tumbuhnya dari motivasi diri, kesadaran diri, bukan dari perintah orang lain. Itu yang dimaksud di sini adalah seperti itu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, di mana sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya Bu, profil belajar Pancasila, di mana di sekolah kita ini sudah sebagian menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Selanjutnya kita akan pelajari kebutuhan dasar manusia. Pak, Bu, coba saya ingin tahu kebutuhan dasar manusia yang kita tahu mungkinnya namanya kebutuhan. Bu Nopi, kebutuhan Bu Nopi yang selama ini tahu itu apa saja? Bu Nopi yang tahu kebutuhan yang diingat Bu Nopi itu apa saja selama ini? Makan, oke, terus sandang, papan, pangan, rekreasi, kasih sayang, ya kan? Kalau Bu Nopi di rumah gak diberi kasih sayang sama suaminya, tak mungkin lah selama berangkat ke sekolah sini, ya kan? Iya sama. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama cinta kasih, ya cinta kasih. Dimana di sini di sekolah kita harus memberi cinta kasih terhadap siswanya. Yang kedua ada penguasaan, yang ketiga ada kesenangan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah survival. Dimana realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menjadi diri kita, begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada sebuah kasus. Coba Bapak Ibu Pirsani, monggo Bapak Ibu. Di sini saya ingin mengajak Bu Harisah membacakan, coba Bu, dari kasus ini. Silakan Bu Haris. Membacakan ya. Nanti kita telah bareng-bareng solusinya bagaimana. Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba Bapak Ibu pikirkan sejenak. Coba diulang kembali dalam menghadapi kasus ini. Silakan Bapak Ibu temukan solusinya bagaimana. Dimana tadi apa yang akan Anda lakukan sebagai guru atau pendidik di sini. Monggo. Mungkin kasus-kasus seperti ini sudah sering kita temukan ya Bu. Tetapi beda nama. Monggo. Ibu bisa kelep Bu Nopi, monggo ini. Silakan. Kira-kira gimana nih Bu kalau ada kasus seperti ini? Kalau menurut saya, kita harus menelusuri dulu kenapa Agus melakukan itu, ya kan? Setelah menelusuri, kita mencari berarti mencari tahu sebabnya kenapa Agus melakukan hal yang tidak baik, meminta bekal makan siang temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu itu, kita harus mencarikan solusi atas permasalahan Agus agar tidak mengganggu temannya lagi. Itu kira-kira. Berarti hanya dua langkah saja. Oke, selanjutnya nggak ada lagi. Ya mungkin. Bagus. Itu baru 1-2 langkah. Apakah sampai 2 langkahnya penuh ini sudah selesai kasusnya Agus? Belum. Oke, tambah lagi Pak Edi. Apakah Pak Edi sepakat dengan solusinya Bu Nopi itu? Silakan. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nopi tadi, yang pertama menelusuri, yang kedua mencari solusi. Nah, setelah kita mencari solusi, maka sebaiknya Agus ini kita
undang, Ya. kita menghormati dan kita dengan cara setulus hati memberi apa istilahnya Masukan. ya masukan supaya Agus itu tidak mengulangi hal tersebut tapi dengan konsekuensi misalkan Agus kali ini tidak melakukan 2 kali masih, 3 kali masih, maka 3 kali inilah kita beri konsekuensi sanksi atau mungkin orang tuanya kita undang. Itu sebenarnya. Berarti udah selesai. Oke. Sebenarnya sih kalau seperti ini kita semua sudah sering ya Bu ya, sudah sering. Termasuk Bu Novi pun tadi sebenarnya sudah sampai selesai, tetapi ada satu penyampaian hanya di depannya saja ya Bu Novi ya. Tadi setuju yang disampaikan oleh Kak Edi, jadi seperti itu dan saya dengar tadi ada kata-kata atau istilah tadi ada kata mengundang. Nah nanti terus ada juga ada kata konsekuensi. Nah nanti selanjutnya kita akan cara mengundang itu bagaimana sih, cara yang tepat bagaimana sih supaya anak tersebut tidak perlu kita kerasi tetapi mampu mengeluarkan mengakui kesalahan sendiri itu bagaimana. Nanti ada. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah di sini jadi dalam konteks penerapan disiplin positif tersebut, Ibu Ria sebaiknya betul apa yang sudah disampaikan oleh Kak Edi dan Bu Novi. Yang pertama adalah mencari tahu alasannya dulu. Apa sih alasannya Agus melakukan tindakan hal tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Biasanya kalau kita ngomong kebutuhan di sini berarti istilahnya apa ya Bu? Kebutuhan mana? Berarti istilahnya apa ya Bu? Istilahnya berarti di sini apa ya? Kayak caper ya Bu ya. Biasanya kan caper, cari perhatian kan seperti itu. Jadi kebutuhannya diinginkan Agus, yang ingin dipenuhi Agus, meskipun tadi melaksanakan terjadi kasus seperti tadi. Itu yang pertama. Kebutuhan survival, yaitu Agus itu lapar, tetapi orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Yang pertama seperti itu. Jadi kebutuhannya itu yang pertama adalah lapar. Karena otomatis kalau nggak lapar pun aku sudah bakalan mengambil milik temannya itu. Yang kedua, love and belonging, di mana teman Agus itu jadi perhatian Agus. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, caper, cari perhatian. Yang ketiga adalah power, kekuatan, di mana si Agus ini merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat adalah freedom, kebebasan, di mana Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya Agus. Bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin barangkali si Agus ini lauk mie terus ya. Sedangkan teman-temannya lauk bakso, nasi goreng kan seperti itu, bisa aja pengen bebas. Dan yang terakhir adalah fun, kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel. Seperti di sini kayaknya kita melihat rekan Bu ini mantuk-mantuk, pasti di kelasnya pasti ada anak tersebut siap obati. Jadi mengapa sih anak tersebut melakukan kasus? Ya pasti ada latar belakangnya, ada kebutuhan yang ingin ia penuhi. Salah satunya adalah tadi ini, ada survival, love belonging, power, freedom, dan fun. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita tidak bisa mendoktrin langsung anak tersebut adalah menjudge anak nakal. Kita harus tahu dulu latar belakangnya dulu, kebutuhan apa saja yang ingin ia penuhi. Seperti itu. Selanjutnya Oke. Nah, selanjutnya ini semua perilaku atau tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Contoh, Bu Novi berangkat pagi pasti punya tujuan. Ya nggak Bu Novi? Iya dong. Iya. Jadi seperti itu, intinya punya tujuan, ya kan? Tujuan manusia, tujuan kita itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ada teori manusia, ada teori motivasi perilaku manusia, di mana yang pertama, mengapa sih kita semuanya melakukan perilaku tersebut pasti punya tujuan.
Yang pertama, tujuan tersebut adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, kan seperti itu. Aku mengangkat kasut, untuk orang angkat kasut, aku kena apa ya? Kan seperti itu. Tujuannya kan seperti itu. Yang kedua, ya bisa jadi seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan, berarti di sini bisa aja nggak ikhlas, ya kan, imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan sih apabila saya melakukannya? Ada iming-iming yang ia harapkan. Iya, emang sekolah, enak Pak. Jadi seperti itu, ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya nggak bakal melakukan seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Berarti ini dari kesadaran diri. Aku melakukan ini, oh ini baik kok bagi aku. Ini baik kok bagi aku. Saya menghargai diri aku seperti ini. Seperti itu ya Pak ya. Bu, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Seperti itu. Jadi teori motivasi perilaku manusia ini ada motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal tadi satu menghindari ketidaknyamanan dan yang kedua ingin mendapatkan imbalan seperti itu. Tapi kalau yang motivasi internal dari dalam itu untuk menghargai diri sendiri seperti itu. Ini ada sebuah kasus panjang banget ceritanya. Silakan dibaca Bapak Ibu 1 menit dimulai dari sekarang. Bapak Bila bisa dibaca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva dari Hugo dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Lalu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Terima kasih Bila. Ini kebiasaan mengajar kelas 1 dan 2 jadi membacanya seperti bagus ya. Nyawanya bagus merasa seperti Bila. Ya. Ada pertanyaan yang pertama Bapak Ibu di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tadi terhadap Iva? Di mana tadi Iva disuruh untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung. Nah, dan kalau setuju alasan Bapak Ibu apa? Nanti saya mau minta jawaban dari guru lain. Seperti Pak Ibu sudah menanti sudah guru yang lain. Monggo Pak Yuda. Apakah Pak Yuda setuju? Iya. Kurang setuju Ya, alasannya? karena itu kan maju di depan kelas ya, itu ditonton oleh semua siswa yang ada di kelas ya. Dan itu bisa berakibat kurang baik pada mental anak tersebut, anak yang bernama Iva. Nah itu ya solusinya kita datangi siswanya, terus ditanyain kenapa tadi Iva tidak bisa menjawab ya, dan hukum ya kalau sudah ketemu apa
sebab Akibat. akibatnya dan kita tidak mengarahkan ya biar tidak dipengaruhi lagi. Oke. Itu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Yuda tadi tidak setuju. Alasannya bisa menurunkan mental siswa. Termasuk kalau di sini Bapak Ibu IFA berdiri di depan kelas dengan menunjuk. Ini termasuk tindakan bullying bukan? Termasuk tindakan bullying bukan? Tindakan bullying ya, karena apa Bu? Membuat malu orang lain di depan orang banyak. Betul sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda Bapak Ibu semuanya, tindakan Pak Seno terhadap IFA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi Pak itu sudah menyebutkan kata konsekuensi. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Apakah tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan bisa dijawab. Monggo siapa? Pak Edi lagi. Oke. Ya, untuk jawaban nomor 2, tindakan yang dilakukan pas ini dan Pak ini sebetulnya bukan hukuman, seharusnya bukan hukuman ya yang dilakukan oleh pasien tersebut, dan juga merupakan bukan konsekuensi. Jadi jawabannya itu salah. Kalau Pak Seno menghukum dengan cara dibujuk ibunya, sehingga membuat anak tersebut mungkin merasa rendah tinggi, minder, dan menurut pada temannya lain. berarti pilihannya adalah termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau kita pilih dari dua jawaban tersebut, hukuman juga bukan, konsekuensi juga bukan. Oke, konsekuensi bukan, hukuman bukan. Terus apa dong? Iya. Jadi nanti kita tahu ya perbedaan hukuman itu apa sih, konsekuensi itu apa sih. Nah, tadi pada kasus tadi itu adalah IFA disuruh menunjuk itu di depan kelasnya karena IFA tidak bisa mengerjakan matematika. Kita tahu di mana di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu perlu tahu di sini ya Bu ya. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus hukuman itu tidak nyaman. Tidak nyaman untuk murid atau anak. Jangkanya jangka panjang. Selain itu juga hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Dan di sini karena kita pendidik mungkin yang korban adalah anak atau murid, ini akan tersakiti. Di mana perilaku hukuman tersebut adalah pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah harus lurus dan murid di sini akan membenci yang namanya sebuah peraturan. Otomatis dari beberapa clue ini ya, ini termasuk kalau termasuk tindakan yang negatif. Sedangkan yang konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, tetapi jangkanya jangka pendek. Korban diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Memerlukan monitoring atau dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan yang selanjutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan di sini murid atau anak menghormati, nantinya akan menghormati sebuah peraturan. Berbeda dengan hukuman yang akhirnya nanti anak itu akan membenci yang namanya sebuah peraturan, tidak mau diatur. Tetapi kalau konsekuensi di sini adalah menghormati sebuah aturan. Dan di sini sifatnya adalah netral. Seperti itu ya Bu ya Pak. Jadi tadi berdasarkan kasus tadi IFA berdiri di depan kelas menunjuk ibunya.
Jadi dapat disimpulkan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Jadi yang tadi Iva lakukan adalah hukuman. Tersakiti Ivanya. Selanjutnya, ya, materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tadi barusan kita sudah tahu yang namanya konsekuensi, hukuman itu apa, dan hari ini dan selanjutnya ini mengenal materi keyakinan kelas. Saya lihat di kelas-kelas dari kelas sampai kelas 6 itu sudah terpampang besar yang namanya keyakinan kelas, ya kan Bu? Kak? Di mana keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Saya sebelum melanjutkan, saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya di sini dari guru kelas sampai kelas 5. Apakah keyakinannya Bapak Ibu guru di kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan anak, ataukah itu merupakan pajangan yang tertempel di dinding dan itu merupakan keyakinan dari Bapak Ibu sendiri, istilahnya keinginan Bapak Ibu sendiri? Bu Nopi, sudah ada keyakinan kelas di kelas? Sudah. Nah, pertanyaannya, apakah keyakinan kelas yang di kelas 4 Bu Nopi tempel di dinding itu adalah hasil dari kesepakatan anak-anak sebenarnya, atau hanya Bu Nopi saja kesepakatan Bu Nopi, istilahnya apa ya, sebelah tangan seperti itu? Untuk kesepakatan kelas di kelas saya terutama kelas 4 itu dilakukan atas dasar kesadaran dari saya sebagai guru dan anak-anak sebagai murid, melakukan kesepakatan yang harus ditaati dan diadakan juga konsekuensi atau hukuman misalkan tidak menaati kesepakatan itu. Jadi kita lakukan bersama, secara bersama-sama dengan kesadaran dan keikhlasan tanpa suatu paksaan. Oke, luar biasa. Dan apakah keyakinan kelas yang di kelas UNOP itu sudah berjalan dengan lancar? Oke, berarti sudah sukses keyakinan kelas yang dibuatnya. Oke, lanjut. Ya, di sini ya. Kalau kita mengenal keyakinan kelas itu didasari karena adanya kesepakatan antara kita sebagai guru dan murid, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan berarti hanya yang membuat siapa Bu? Guru atau pihak sekolah, seperti itu. Jadi yang paling rendah di sini adalah peraturan. Terus yang kedua adalah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini akan muncul terbentuk sebuah lingkungan yang positif, dan yang tertinggi adalah budaya positif. Dan dari budaya positif ini anak tidak usah disuruh, tetapi sudah bisa melakukannya sendiri tanpa harus dipaksa dan tanpa harus mendapatkan imbalan karena sudah dasarnya kesadaran diri. Nah, ini adalah perbedaannya Bu. Perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Di mana peraturan di sini selalu kembalikan buku. Ini contohnya nih, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini pada keyakinan kelas itu yang ditulis adalah nilai universalnya, di mana kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti nilai yang diinginkan adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain atau diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti di sini juga nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dari sini ada dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah demi menjaga kesehatan. Ada gunakan masker. Juga nilai kebajikannya adalah demi kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Ini nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan. Pasti Bapak Ibu sering wanti-wanti kepada murid Bapak Ibu semua di kelas. Termasuk ini yang sering lari-lari biasanya kelas berapa Bu? Kelas 1, 2, 3. Kelas 4 masih ada ke anak yang berlari-lari? Tidak. Umpet-umpetan. Sama guru juga ikut umpet-umpetan.
Kalau kelasnya memang Bapak bagaimana Pak Edi? Kesulitan. Kelutan. Berarti masih belum terlaksana keyakinan kelas. Nanti bisa dipelajari lagi. Lanjut. Dari keyakinan tersebut ada pembentukannya. Yang pertama, dari keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, ora katon. Kalau karakter itu lebih terlihat atau konkret. Yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal atau menyeluruh. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Berarti tadi seperti dilarang pelarian. Berarti kesepakatannya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Mudah diingat dan dipahami. Selain itu juga diterapkan di lingkungan tersebut. Serta semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas seperti yang Punopi lakukan. Ya, sudah di kelas 4. Ini berarti Punopi sudah berkontribusi baik dengan siswa dalam membuat keyakinan kelasnya. Serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Istilahnya di sini berarti ditinjau kembali adalah kita harus merefleksi apakah keyakinan kelas yang kita yang sudah dibuat itu sudah terlaksana baik atau belum. Jika belum, berarti kita bisa membuat keyakinan kelas yang baru. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tadi apa yang ada kasus pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, dimana tadi ada sosok yang namanya Agus. Pak Edi menyampaikan bahwa Agus itu harus dibagi terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelumnya apakah kita sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Apa baru kali ini? Baru kali ini, ya. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Di sini berarti ini adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus anak didik kita di sekolah. Berarti nanti Bu Novi, Pak Yuda, Bu Aris, Bu Tari, Bu Bila, atau Bu Tari, atau saya sendiri, jika menemukan sebuah kasus ataupun masalah, sebaiknya, alangkah baiknya, coba kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana penggunaan segitiga restitusi ini mampu membuat murid ini memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, mengakui kesalahannya. Yang kedua, dari segitiga restitusi ini, murid itu berlaku mampu berkata jujur pada diri sendiri. Ya. Yang ketiga adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Kita tidak usah memaksa-maksa, tapi anak itu sendiri mau mengungkapkan kata-katanya sesuai dengan apa yang ia lakukan kesalahannya. Seperti di sini yang notabene yang paling besar kasusnya di sekolah ini adalah siapa? Kayaknya siapa nih Bu? Kelas 1 ya? Kelas 1 kayaknya paling besar. Kayaknya kalau masih bisa diatasi berarti belum terlalu besar. Kayaknya siapa ini? Iwan, Falas. Nah, nanti coba Bu Novi. Bu Novi jangan putus asa. Bu Novi itu harus bisa menggunakan segitiga restitusinya bagaimana sih supaya ia mampu mengakui kesalahannya tetapi tidak membuat ia dipaksa oleh Bu Novi. Nah, segitiga yang Bapak Ibu tahu itu mungkin hanya segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Iya, sama sisi. Nah, di sini kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Di mana pada segitiga restitusi itu ini merupakan cara ampuh untuk menyelesaikan sebuah kasus. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu bisa kita menguraikan pada anak tersebut adalah setiap orang pasti punya kesalahan. Kalau tidak, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Jadi kita mengatasi kasus anak itu dengan tenang, dengan penuh halus seperti itu, tidak nusuk ataupun tidak dengan marah-marah. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, di mana kita bisa mengungkapkan dengan kata kamu tentu punya alasan mengapa sih kamu melakukan hal itu. Nah, yang selain itu juga ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini setelah kita sudah membuat keyakinan kelas, kita menanyakan kepada anak,
nilai-nilai apa saja sih yang telah kita sepakati? Otomatis yang telah kita sepakati itu seperti yang tertempel pada keyakinan kelas Bapak Ibu semua yang ada di kelas masing-masing. Selain itu juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari kalimat tersebut ini termasuk dalam menanyakan keyakinan. Sampai sini Bapak Ibu ada gambaran untuk menyelesaikan sebuah kasus itu tidak hanya sebagai hukuman kita melihat anak itu sebagai korban ataupun menjudgment anak itu langsung negatif, tapi coba kita dekati dan kita ngomong baik-baik dengan menggunakan segala restitusi. Lanjut, tadi sudah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah di sini tadi sudah tahu ya Bu ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa loh nah itu bisa menggunakan seperti itu. Selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Ada juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menjelaskan seperti ini atau Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak kok merasa begitu. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, di sini ada validasi tindakan yang salah. Di sini dalam validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa sih hal itu dilakukan. Selain itu juga Bapak Ibu bisa menanyakan, kamu patut bangga loh pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi dengan kalimat-kalimat yang positif, tidak langsung menjudgment anak tersebut salah seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, seperti apa keyakinan yang sudah Bapak Ibu semuanya buat di kelasnya masing-masing. Dari sini kita bisa bertanya kepada anak tersebut, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kalau kita, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Bisa saja Bapak Ibu tanyakan, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau bisa juga Bapak tanyakan kepada anak tersebut, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Pak Bu. Jadi untuk lebih jelasnya, ini saya tampilkan. Ini saya kebetulan cocok sekali, alhamdulillah. Pengen melaksanakan sebagai restitusi, tidak lain ada anak yang berangkat terlambat, cocok banget. Pada hari itu kemarin hari Kamis ada Muhammad Hairul Fadli, ini pas kebetulan berangkatnya terlambat. Saya gunakan segitiga restitusi. Ya Nurul, seperti ini Bu. Arul udah istirahat belum? Sudah. Arul tahu kenapa Arul dipanggil guru sini? Tidak tahu. Arul dari tadi berangkat jam berapa? 7:15. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Arul berangkat jam 7:15. Sekolah kita masuknya jam 7. Artinya Arul berangkatnya terlambat atau tepat waktu? Terlambat. Menurut Arul, terlambat itu tindakannya baik atau tidak baik? Tindakannya tidak baik, tindakannya salah ya. Nah, guru di sini tidak mau mencari kesalahannya Arul. Guru di sini mau mencarikan solusi untuk Arul supaya besok tidak terlambat lagi ke sekolah. Setiap manusia pasti punya yang namanya kesalahan, termasuk guru pun juga pernah yang namanya terlambat menghadiri sebuah acara. Nah, menurut Arul tadi pagi Arul berangkatnya jam 7:15. Itu pasti punya alasannya Arul ya. Iya, boleh diceritakan sama Bu Guru. Arul semalam tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9 itu Arul untuk belajar atau ngapain? Nonton TV. Arul tidur jam 9 untuk nonton TV. Karena itu dia kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan. Arul masih ingat kesepakatan atau keyakinan di kelas kita? Apa coba? Tidak boleh terlambat. Artinya
Artinya kita harus apa? Oh iya, harus disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu itu termasuk perilaku yang baik atau tidak baik? Baik. Aku yakin bisa disiplin dan tepat waktu. Yakin. Nah, kira-kira supaya aku tidak terlambat lagi besok, apa yang harus kamu lakukan? Tidur jam 8 Peter. Kalau semalam tidurnya jam 9, tapi nanti malam tidurnya jam 8. Selain itu, Arul mau ngapain lagi biar kamunya lebih hati nggak terlambat? Tidur, pasang alarm. Kira-kira Arul mau pasang alarm jam berapa? Jam 4. Oke. Kalau Arul sudah dengar alarm jam 4, Arul harus langsung bangun. Arul langsung ke kamar, mandi wudhu, ambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Bisa Arul melaksanakan seperti itu? Bisa. Mulai kapan Arul melaksanakan seperti itu? Mulai hari ini sih, ya. Mulai hari ini Arul akan berubah menjadi yang lebih baik. Kamu tidurnya lebih cepat jam 8, bangunnya pun juga lebih cepat, ditambah juga sholat subuh. Nah, bagus. Oke, Arul mulai hari ini akan berubah menjadi anak yang lebih baik, akan berubah menjadi anak yang lebih disiplin dan tepat waktu. Bisa? Serius? Yakin? Oke, catat. Tos dulu. Set. Barusan ya Bu ya, tadi sedikit gambaran ini cara mengatasi sebuah kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Dan untuk selanjutnya adalah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang di sini yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Dan Bu ya, di sini sekali lagi di sini bukan di sini saya menggurui ataupun apa, tapi kita belajar bareng. Apa-apa yang sekiranya hal baik monggo diterima, sekiranya yang kurang baik monggo bisa apa ya kita ubah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Saya akhiri, dan kalian tadi yang saya ucapkan banyak salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Balik. Foto Pak, kembali sepisan. Aku mau prediksi toh. Mau wis ya? Balik. Foto dulu foto.